Hai, halo, selamat pagi, salam sehat, berlimpah rezeki. Ketemu lagi kita di live yang kedua, di materi yang kedua berjudul Ambil Tanggung Jawab Anda. Oke, so kita akan langsung mulai materinya ya, karena sudah banyak yang live dan sudah banyak yang siap sedia, kita akan langsung mulai materinya. Nah, di materi yang kedua ini berjudul Ambil Tanggung Jawab Anda. Maksudnya adalah tanggung jawab apa yang diambil? Maksudnya adalah saya ingin kasih tahu sama Anda adalah apapun yang terjadi sama kehidupan Anda, apapun yang terjadi sama kehidupan Anda, itu semua karena tanggung jawab kita. Nah, ya, buat Anda yang sudah hafal tentang law of attractions, hukum tarik-menarik, atau buat Anda yang sudah paham dengan uh, segala sesuatu kejadian ini, semua kita yang narik, yes, betul. Jawabannya adalah semua kejadian itu kita yang narik. Apapun kejadian itu, apakah Anda menarik sebuah kejadian tentang kebaikan, Anda dapat warisan, Anda dapat bonus, Anda dapat hadiah dari orang lain, Anda dapat door prize, itu semua akan Anda narik. Oke? Dan begitu juga sebaliknya. Apakah itu kejadian yang tidak menyenangkan? Anda ditabrak orang, Anda diserempet orang, ada orang memfitnah Anda, ada orang ngebully Anda, ada orang yang jahatin kita, itu semua karena kita yang narik. Kita yang narik semuanya. Mungkin di sini Anda berpikir, hah, masa sih kita yang narik? Kan nggak ada orang yang mau menarik kekecewaan. Betul nggak? Nggak ada orang yang mau menarik kecelakaan. Nggak ada orang yang mau menarik hutang. Nggak ada orang yang mau menarik penipuan. Anda diajakin investasi, sudah ngegelontorin investasinya, tiba-tiba uang Anda dibawa kabur. Kan nggak ada orang mau menarik itu, Coach. Secara sadar, yes, betul banget. Nggak ada orang menarik itu semua. Tapi permasalahannya adalah kita, Anda, semua orang menarik sebuah kejadiannya secara automatically. Anda nggak sadar gitu. Bahwa sebenarnya ada di dalam diri kita yang menarik semua kejadian itu. Semuanya gara-gara kita. Semuanya gara-gara kita. Anda mau menarik apapun, itu semua gara-gara kita. Anda dicopet di tengah jalan, gara-gara kita. Anda terbang naik pesawat, tiba-tiba bagasi Anda dibongkar sama salah satu maskapai. Anda yang narik, jangan nyalahin maskapainya. Rumah kemalingan, jangan nyalahin malingnya. Kenapa? Karena maling sudah pasti salah. Jelas. Anda kecopetan, salahin copetan. Oh, copetnya yang salah. Coba nggak ada copet, saya nggak akan kecopetan. Pertanyaannya dari segitu banyaknya penumpang, kenapa lu yang kecopetan? Pertanyaannya dari segitu banyak bagasi, 180 bagasi, kenapa bagasi Anda yang dibongkar? Ada ratusan rumah di klaster Anda, di komplek Anda, di RT Anda, di RW Anda. Kenapa rumah Anda yang kemalingan gitu? Kenapa? Karena semua kita yang narik. Ketika Anda mendengarkan materi ini, jangan dipentokin. Dipentokin kemana, Coach? Itu kan sudah qadarullah, itu kan sudah nasib, itu kan sudah takdir. Betul sudah takdir, karena sudah kejadian. Udah nggak? Udah kemalingan, udah takdir. Takdir sudah kejadian. Udah nasib. Pertanyaannya, kenapa Anda punya nasib begitu? Dan kenapa Allah menakdirkan rumah Anda kemalingan? Pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang narik gitu loh. Di sinilah gunanya kita bermuhasabah. Nangkap sini ya. Kita bermuhasabah, kita introspeksi diri, apa yang salah sama diri saya, mengapa saya menarik kejadian itu gitu. Karena semua yang salah ada di diri kita, bukan di orang lain. Apapun kejadian Anda. Makanya di sini materi kedua ini, setelah Anda nulis impian Anda di materi yang pertama, materi yang kedua adalah Anda harus mengambil tanggung jawab atas apapun yang terjadi di kehidupan Anda. Apapun bentuknya. Anda ditipu orang, ambil tanggung jawab. Jangan nyalahin orang lain. Anda punya hutang besar, ambil tanggung jawab. Itu kan gara-gara suami saya. Bisnisnya gagal, kita jadi punya hutang. No. Jangan nyalahin suami. Ambil tanggung jawabnya. Itu kan gara-gara istri saya. Ikut arisan begini. Enggak, ambil tanggung jawabnya. Gara-gara orang tua saya, ambil tanggung jawabnya. Apapun yang terjadi, karena kehidupan kita. Kita yang salah semua. Introspeksi, muhasabah. Introspeksi, muhasabah. Karena orang itu ya senangnya itu mencari pembenaran. Orang itu senangnya itu mencari sesuatu hal untuk disalahkan gitu. Dia mesti ada kambing hitam. Manusia tuh ngerasanya paling bener aja gitu loh.
semuanya orang lain yang salah, semuanya hal yang lain yang salah, gue doang yang paling benar. Contoh nih, contoh sederhana. Bangun tidur, palanya pegel. Pegel pala deh. Pundaknya sakit. Aduh, sakit pundaknya. Palanya pegel. Ditanya sama temennya, ditanya sama pasangannya, kenapa kepala? Kenapa leher? Kenapa pundak? Apa jawabannya? Iya tuh, salah bantal semalam. Salah bantal. Tuh bantal diem kok. Lu salahin. Bayangin gak? Bantal lagi diem disalahin. Nah, jangan nyalain bantal dong, dia diem aja kok. Jangan-jangan nanti lu nabrak tiang listrik, lu salahin tiang listriknya. Itu sih pemerintah bangun tiang listrik di sono. Coba kagak ada tiang listriknya, kagak bakalan nabrak gua. Lu pengalaman yang disalahin. Lu nyemplung ke got, itu sih ada got di situ. Coba nggak ada got di sono, kagak bakalan nyemplung gua. Nggak gitu. Tapi selama ini banyak orang sibuk mencari kesalahan orang lain. Saya belum berhasil gara-gara diri saya begini. Saya usahanya turun gara-gara COVID-19. Saya bisnisnya nggak berkembang gara-gara partner saya nipu saya. Saya nggak bisa maju gara-gara istri saya ngalahin saya. Saya nggak bisa begini gara-gara suami saya nggak support saya. Saya nggak bisa begini gara-gara ini. Saya nggak bisa begini gara-gara ini. Lu nyalahin orang terus. Dan ketika Anda nyalahin orang, pertanyaannya adalah apakah hidup Anda berubah Anda nyalahin orang? Berubah? Nggak bakalan berubah. Anda hanya mendapatkan sebuah kepuasan. Ini bukan salah gua. Ini pembenaran. Terus kalau lu udah bener, hidup berubah nggak? Kagak bakalan. Hidup kagak bakalan berubah ketika Anda mencari kesalahan orang lain. Hidup tidak akan pernah berubah ketika Anda menyalahkan orang lain, mencari pembenaran untuk diri Anda hanya untuk memuaskan ego Anda. Apa? Orang itu kerjanya cuma 3. Di luar sana nih, orang kerjanya cuma 1. Dia menyalahkan orang lain. Ini kerjaan orang nih. Kerjanya nyalahin orang dulu. Bahan kempes ini nggak diperiksa sih. Bensin mobil habis. Aduh, ini kemarin dipakai siapa kok nggak habis? Bensin mobil habis. Mereka melakukan itu gitu loh. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mereka excuse mengadakan sebuah pembenaran. Anak gua masuk. Excuse mengadakan sebuah pembenaran. Pembenaran apa? Saya begini gara-gara dia. Oh, pantes saya belum sukses karena saya nggak punya modal. Pantes saya belum berhasil karena saya nggak punya modal. Pantes dia berhasil, dia pendidikannya tinggi, saya enggak gitu. Nah, sampai sini ya. Itu yang terjadi sama hidup orang. Dia mencari pembenaran, excuse, alasan. Saya nggak bisa jalankan bisnis ini karena anak saya masih kecil. Excuse. Sebentar ya, anak kita. Iklan sebentar. Jelas ya? Yang kedua, excuse. Dia mencari pembenaran. Yang ketiga, excuse itu mencari alasan. Dia gagal dengan segala macam alasan. Yang ketiga, dia mencari apa? Dia melakukan pembenaran. Yang pertama, nyalahin orang lain. Yang kedua, mencari alasan. Yang ketiga adalah dia melakukan pembenaran. Makanya hidup dia tidak berubah. Dan kerjaan dia adalah menyalahkan orang lain. Dan hidup Anda tidak pernah berubah. Jelas sampai sini nggak? So, apa yang harus Anda lakukan mulai dari sekarang? Ambil tanggung jawab. Semua karena kita. Bukan karena orang lain. Biarin aja orang lain mau ngomong apa. Semua tanggung jawab kita. Apapun yang terjadi sama hidup Anda yang bertanggung jawab. Jangan mengkambing hitamkan Allah atas kehidupan Anda. Contoh sakit nih. Oke? Anda sakit. Sakit apa? Ada orang sakit stroke. Nyalahin Allah. Allah dijadikan kambing hitam. Iya nih, saya lagi dikasih cobaan sama Allah. Iya nih, sakit cancer lagi dikasih cobaan sama Allah. Nyalain Allah, lu enak aja nyalain Allah. Sadar begitu Anda pada saat Anda sehat, pada saat Anda masih muda, lu makan apa? Jangan begitu stroke, begitu sakit nyalain Allah. Dapat cobaan dari Allah, dikasih sakit stroke. Dapat cobaan dari Allah, dikasih sakit cancer. Dapat cobaan dari Allah, dikasih hutang. Enak aja cobaan. Yang ngambil utang lu kok. Yang makan jeroan situ. Yang makan bersantan situ. Yang gak pernah olahraga, lu sendiri. Yang ngambil utang ke bank, lu sendiri. Yang gak ada sertifikat, lu sendiri. Begitu masalah, kok nyalahin Allah? Semua cobaan dari Allah. Enak aja. Nggak bisa, jangan nyalahin orang.
Saya sering banget ketemu orang yang udah sakit. Begitu sakit saya tanya, stroke, kenapa stroke? Ya ini cobaan dari Allah. Saya tanya, dulu makannya apa? Ya makannya kambing, makannya sop, soto, makannya eh, santan, minuman manis, soda, kalorinya banyak. Olahraga nggak? Enggak. Terus kenapa stroke? Iya nih dikasih cobaan sama Allah, dikasih stroke. Enak aja, jelas ya. Ngambil utang, lagi dikasih amanah sama Allah, enak aja dikasih amanah. Lu yang ke jalan ke bank, jalan ke Pegadaian, jalan-jalan sendiri, kagak ada yang nyuruh. Begitu utang, ya Allah bagaimana utang saya nih ya? Kalau lunas ya. Kan lucu jelasnya. Ayo nggak sampai sini. So ambil tanggung jawab. Bagaimana cara mulai mengambil tanggung jawab? Bagaimana cara konkretnya, Coach? Kita mulai mengambil tanggung jawab. Cara konkretnya Anda mengambil tanggung jawab adalah dengan cara stop complaining. No complaining. Stop Anda complaining. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti mencari alasan, dan berhenti mencari pembenaran atas apapun yang terjadi sama hidup Anda. Ya kan waktu itu kalau kita nggak ngambil utang, anak nggak sekolah, ya Anda nggak menjadi pembenaran. Kalau kita nggak gadain rumah saat itu, ya kondisinya mengharuskan saya gadain rumah, Anda mencari pembenaran. Selesai. Apa yang berubah? Ya saya kan punya utang gara-gara suami saya, ya apa yang mau berubah? Gara-gara dia nipu saya, no. Terus apa yang harus Anda lakukan? Stop. Tapi kan Coach ini gara-gara dia, stop. Saya nggak disekolahin kok sama orang tua saya dibuang sama orang tua saya karena orang tua saya nggak pengen saya. Stop. Jangan nyalain orang. Tapi kok orang tua saya dulu waktu hamil saya mau ngegugurin saya. Stop. Tapi dia yang selingkuh, kok stop. Suami saya main judi, stop. Istri saya nggak bisa ngatur uang, stop. Tapi stop. Begitu mau keluar, stop. Mau komplain, stop. Saya yang dibully, stop. Tapi kan saya yang melakukan, saya yang dapat pelecehan seksual, stop. Semua kita yang narik. Stop sampai sana. Stop. Jangan ngomong, udah stop. Ambil tanggung jawab, kita yang salah. Jelas. Berhenti menyalahkan orang lain. Stop. Ambil tanggung jawab atas apapun yang terjadi sama hidup Anda. Dulu dibully orang, dulu mendapatkan pelecehan seksual, dulu dipukulin sama orang tuanya, rumah tangganya KDRT, utangnya banyak, lagi kecil tidak dicintai sama orang tuanya, lagi kecil dibuang sama orang tuanya, dikasih ke pesantren lah, dikasih ke rumah saudaranya lah, nggak disayang lah sama orang tuanya, nggak dibeliin sesuatu lah. No, stop menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan orang lain. Itu yang harus Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan? Stop complaining dan stop menyalahkan orang lain. Ambil tanggung jawab. Semua gara-gara saya. Oke? Itu langkah pertamanya. Stop complaining. Yang kedua, setelah Anda melakukan stop complaining, apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah introspeksi diri. Atas semua kejadian di belakang Anda, yang pernah hadir ke kehidupan Anda, introspeksi diri. Apa yang salah di dalam diri saya, sehingga saya menarik kejadian itu. Pernah nggak Anda ngomong sama orang? Pernah nggak Anda berpikir gitu loh, dari sekian banyak rumah, kenapa rumah gue yang kemalingan ya? Pernah mikir nggak? Dari sekian banyak mobil di jalan, kenapa mobil gue yang diserempet? Sekian banyak motor, puluhan ribu motor, kalau kondisi normal, nggak pandemik, keluar ke Jakarta, jedung, kenapa motor gue yang ditabrak, terus gue jatuh? Pernah mikir nggak? Introspeksi, nanya sama diri sendiri, apa yang salah dalam diri saya, kenapa saya menarik itu semua? Gitu. Ambil tanggung jawab. Ketika Anda mengambil tanggung jawab, dan Anda introspeksi, disitulah hidup Anda berubah. Kenapa? Karena Anda menggeser
Mindset Anda menggeser pola pikir Anda, menggeser persepsi Anda. Nanti ada materi khususnya sendiri tentang persepsi dan tentang merespon sesuatu. Sekarang fokus diambil tanggung jawab Anda. Jelas sampai sini? Ambil tanggung jawab Anda. Kenapa dulu gue yang dibully? Saya mengalami proses pembulian dulu pun. Orang ngebully saya gitu. Saya mikir, dulu menyalahkan orang lain. Kenapa gue dibully? Kenapa ini dan segala macam. Sekarang saya mikir, perasaan dulu gue gak culun-culun banget dah. Tapi kenapa gue yang dibully ya? Pernah mikir gitu. Oh, berarti ada yang salah nih sama diri saya. Kenapa saya prospek, orang gak closing? Berarti ada yang salah sama diri saya. Jangan-jangan orang gak nyaman sama gue gitu. Nah, dulu gue jualan, aduh setengah hidup, zaman-zaman di Tiansi, di multi level. Tiap hari presentasi orang tuh ngejauh. Begitu gue lewat, orang ngejauh. Kenapa? Jangan deket-deket si Reza. Dia mas setan Tiansi. Kenapa? Karena orang gak nyaman sama saya. Kenapa orang gak nyaman sama saya? Karena saya gak nyaman dengan diri saya. Sehingga orang lain gak nyaman, jelasnya. Jadi pertama, stop complaining. Kedua, ambil tanggung jawab atas diri Anda. Introspeksi tentang diri Anda. Itu yang harus Anda lakukan di tengah tanggung jawab Anda. Bagaimana tugasnya? Ada tugasnya nanti. Ada tugasnya. Tugasnya banyak. Nanti saya kasih tugasnya di grup Telegram. Oke? Sampai sini materinya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dan berikut adalah jangan merasa menjadi sebuah korban. Saya ini korban keadaan, saya korban suami saya korban suami saya yang suka main judi, saya korban suami saya yang selingkuh, saya korban suami saya yang KDRT, saya korban istri saya yang nggak bisa diatur, saya korban orang tua saya yang nggak mencintai saya korban pasangan saya yang meninggalkan saya. Lu jangan merasa jadi korban. Kalau lu merasa jadi korban, ntar lama-lama jadi kurban. Potong jadi kurban. Selesai. Untuk tanggung jawab. Jelas ya? Saya buka sesi pertanyaan. Nggak usah lama-lama kita live. Ada beberapa materi yang live-nya lama, ada beberapa materi yang live-nya sebentar. Yang penting intinya Anda dapat. Jelas ya?